Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Reza, NIM 1913030117 dari lokal HTNC, dari Fikih Munakahat. Kelompok pertama ingin menjelaskan tentang definisi menikah. Nikah menurut bahasa adalah al-aqdun atau sebuah ikatan. Namun secara bahasa saja kita tidak akan mengerti apa itu pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah wa yudlaku ala aqdin mustamilin mil arkani wasyuruti. Artinya adalah ialah suatu ikatan yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat untuk menikah. Dasar hukum menikah. Di dalam Al-Quran dijelaskan atau diterangkan, fangkihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba. Fangkihu, maka nikahi kamulah, ma tobalakum, perempuan yang kamu sukai atau perempuan yang kamu senangi, matna wa thulatsa wa ruba, 2, 3 ataupun 4. Namun Rasulullah SAW bersabda juga di dalam hadisnya, ya maksyara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, apabila engkau telah mampu dan telah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya itu adalah menjaga pandanganmu, wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluanmu. Wa man lam yastati fa'alaihi bisawmi, maka apabila kamu telah tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya itu adalah penghalang bagimu. Hukum dan yang selanjutnya adalah hukum dan hikmah menikah. Hukum menikah secara dasar adalah sunat, namun hukum itu bisa berubah apabila ada hukum yang merubahnya. Contohnya, hukum menikah itu sunat apabila seseorang laki-laki itu sudah mampu untuk menafkahi istrinya dan keluarganya, yang ataupun disebut juga mapan. Yang kedua adalah wajib, apabila seseorang itu ditakutkan jatuh ke dalam perzinaan, maka sudah wajib menikah baginya, karena ditakutkan jatuh kepada perzinaan. Yang ketiga adalah makruh, apabila seseorang itu menikah tapi belum mampu untuk menafkahi istrinya dan keluarganya, namun dia memaksakan untuk menikah. Yang keempat adalah haram, apabila seseorang itu menikah hanya untuk menyiksa ataupun menzolimi istrinya, atau hanya ingin untuk mengambil harta-hartanya, maka itu adalah tindakan menzolimi atau diharamkannya untuk menikah. Adapun hikmah menikah adalah, yang pertama adalah menjaga pandangan, yang kedua adalah menjaga keturunan, yang ketiga adalah cara halal untuk menyalurkan syahwat, yang keempat adalah melaksanakan tuntunan syariat, yang kelima adalah apapun yang kita lakukan yang sebelum menikah itu adalah haram, namun setelah menikah itu akan menjadi halal dan akan menambah pahala untuk diri kita dan istri kita. Yang kelima adalah cara halal untuk menyalurkan syahwat. Yang poin B, rukun dan syarat menikah. Rukun menikah itu ada 5, yaitu yang pertama adalah adanya calon suami atau zauj. Yang kedua adalah adanya calon istri atau zaujah. Yang ketiga adalah adanya adanya wali atau wali dari perempuan. Yang keempat adalah adanya 2 orang saksi. Yang kelima adalah adanya ijab kabul. Adapun syarat-syarat menikah adalah, yang pertama, suami istri beragama Islam. Yang kedua adalah bukan mahramnya sendiri. Yang ketiga adalah wali nikah. Yang keempat adalah tidak dalam melaksanakan haji. Yang kelima adalah bukan dalam keadaan paksaan. Artinya seorang perempuan atau seorang laki-laki yang ingin menikah itu tidak dalam paksaan di pihak manapun. Yang C, perempuan yang haram dinikahi. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 dijelaskan, telah dilarang menikah atas kamu
telah dilarang menikahi atas kamu atau mengawini atas kamu ibumu, putrimu, saudarimu, saudari bapakmu, saudari ibumu, anak perempuan dari saudari laki-laki, anak perempuan dari saudari perempuan, ibu sesusuan, saudari perempuan sesusuan, mertuamu, anak istrimu, yang anak tirimu yang ibunya telah kamu campuri. Tetapi kalau belum kamu campuri, maka itu boleh nikahi anak tirimu. Dan diharamkan kepadamu menantumu dan mengumpulkan dua orang yang bersaudara atau mengumpuli kakak dan adik. Kamu nikahi keduanya, maka itu diharamkan. Kecuali pada masa lalu, pada masa jahiliyah. Nah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian saudari ibunda kami dan saudara-saudara kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam penyampaian ataupun dari segi kata, tutur kata kami minta maaf. Dan apabila ada teman-teman atau ibunda kami yang ingin mengomentari presentasi kami ini, kami silahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.